dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, yang pertama mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Saki Fikri Az-Zahid. Di sini saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya acara Google Meeting ini. Insya Allah untuk kesempatan kali ini memiliki tema yaitu sharing perguruan tinggi di Uni Emirat Arab. Baik, sebelum lanjut ke inti acara, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan profil pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah yang akan menemani bincang-bincang kita di malam hari ini adalah Al-Ustadz Lilim Abdul Halim. Beliau adalah mahasiswa Al-Qasimiyah University Uni Emirat Arab dengan fokus pada bidang bahasa dan sastra Arab serta aktif dalam pengembangan literasi. Kemudian, riwayat pendidikan formal beliau dimulai dari MA Persis 67 Benda, Tasikmalaya, kemudian melanjutkan ke Ma'had Al-Imarat Bandung, kemudian lanjut ke Lipia, Jakarta, dan saat ini beliau sedang menempuh studi di Al-Qasimiyah University. Kemudian saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Umum PPMI Al-Qasimiyah University, serta aktif sebagai pengurus di PPI Dunia, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita ada 2 sesi ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah monolog dari Ustadz Lilim Abdul Halim seputar sharing session tentang bagaimana kehidupan kuliah di Al-Qasimiyah University. Kemudian bagaimana juga caranya untuk apply ke kampus yang ada di sana. Dalam sesi pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Al-Ustadz kurang lebih 20 menitan. Insya Allah cukup ya Ustadz. Semoga teman-teman semua juga bisa istifadah sebanyak-banyaknya. Kemudian sesi kedua, insya Allah kita adakan dialog, yaitu sesi tanya jawab bersama teman-teman semua. Maka dari itu diharapkan kepada teman-teman untuk menyiapkan pertanyaannya, apalagi bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke Uni Emirat Arab. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin mari kita dengarkan sharing session bersama Ustadz Lilim Abdul Halim. Mangga kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar jelas. Dengar Ustadz. Oke, terima kasih Sakib ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah mengkaruniakan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Hingga akhirnya pada hari ini teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, bisa bersilaturahim walaupun via Google Meet. Namun tidak mengapa karena jarak di antara kita tentu bukanlah penghalang untuk terus melingkar dalam hal-hal seperti ini, dalam hal-hal positif seperti halnya sekarang yang kita laksanakan pada malam hari ini. Teman-teman, izin untuk sharing ya mengenai perkuliahan di Uni Emirat Arab. Kemarin diminta untuk sharing experience, jadi kayak berbagi cerita pengalaman bagaimana sih perjalanan untuk sampai kampus di Uni Emirat Arab. Nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi lebih lanjut di sesi diskusi kalau semisal ada hal yang kurang jelas. Adapun yang mungkin nanti akan saya sampaikan pada sesi pemaparan kali ini, hal-halnya lebih bersifat informatif sebetulnya teman-teman. Jadi sebetulnya hal-hal yang saya sampaikan mungkin bisa saja teman-teman dapati di internet, ada di Instagram resmi kampus atau mungkin di website resmi kampus, atau mungkin sudah banyak Instagram kayak tentang perbeasiswaan, beasiswa Timur Tengah, atau mungkin kayak ITAB
.id dan lain sebagainya yang membagikan juga perihal kampus di UEA, salah satunya yaitu kampus Al-Qasim University. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Takif. Mungkin perkenalan kembali sedikit. Ana Lilim Abdul Halim saat ini sedang menempuh studi di Al-Qasim University di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk slide yang pertama ini, kita coba mulai ya, teman-teman. Tadi waktunya 20 menit aja untuk pemaparan, jadi kita langsung aja ke pemaparan materi. Ngampus di UEA atau Uni Emirat Arab. Ya, kuliah lah. Kuliah di Uni Emirat Arab itu seperti apa, sistem pendidikannya kayak gimana, semisal kehidupan sehariannya seperti apa, nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Boleh mungkin kita langsung maju ke slide yang kedua. Nah, saya cantumkan di sini about UAE, United Arab Emirates. Jadi tentang negara Uni Emirat Arab kita coba kenalkan terlebih dahulu karena kita sama-sama tahu ya kalau kita mau kuliah di suatu institusi di luar negeri, semisal mau kuliah di Al-Azhar atau mungkin di Universitas Islam Madinah, termasuk salah satunya di Al-Qasim University, kampus yang saat ini sedang saya berada di sana. Tentu mau gak mau kita akan tinggal di tempat kampus itu berada. Seperti halnya Al-Qasimiyah terletak di Uni Emirat Arab, saya pun tinggal di Uni Emirat Arab, maka tadi mau gak mau ketika kita tinggal di Uni Emirat Arab ya kita harus mengetahui setidaknya hal-hal basic lah terkait negara tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui, khawatir ketika kita datang ke sana banyak kagetnya gitu. Walaupun mungkin kaget-kaget dikit nggak apa-apa, tapi seenggaknya kalau kita sudah membekali diri dengan pemahaman-pemahaman yang basicnya terlebih dahulu, seenggaknya kita nggak terlalu kaget dan bisa mengenal, oh Uni Emirat Arab ini seperti ini gitu, sehingga nanti kita bisa menyikapinya dengan baik. Nah, yang pertama, Uni Emirat Arab itu merupakan negara federasi. Ini singkat-singkat aja ya teman-teman. Terbentuk dari 7 keemiratan. Di antaranya ada Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Qawain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Kemudian setiap daerah dipimpin oleh seorang syekh dari Dewan Federal tertinggi. Nah, di antara emirat yang tadi saya sebutkan, mungkin yang masyhur di kita sebagai orang Indonesia itu biasanya Abu Dhabi sama Dubai. Sedangkan emirat yang lain atau kota yang lain itu nggak terlalu terdengar. Termasuk di antaranya Sharjah. Kampus saya, Al-Qasimiyah University, itu letaknya di Sharjah, teman-teman. Jadi kadang-kadang ketika saya ditanya kuliah di mana di Al-Qasimiyah, Al-Qasimiyah itu di mana di Sharjah, orang-orang pada di mana Sharjah itu di mana gitu. Bahkan ketika disebutkan Uni Emirat Arab pun kadang-kadang orang nyangkanya Arab Saudi. Mungkin gara-gara ada kata Arabnya itu ya. Padahal kan berbeda ya. UEA sama Arab Saudi itu udah dua negara yang berbeda. Namun orang-orang baru ngeh tuh ketika kita sebutkan Dubai atau Abu Dhabi. Namun itu hal yang wajar teman-teman karena memang Abu Dhabi sendiri sebagai pusat pemerintahan dari Uni Emirat Arab kayak Jakartanya lah kalau di kita. Belum pindah ke ini kan, belum pindah ke Kalimantan ya. Ibu kota kita masih di Jakarta. Kemudian kalau Dubai kan sebagai pusat pariwisata di Uni Emirat Arab, orang-orang kalau mau main jalan-jalan biasanya ke Dubai, bahkan kita juga sering mendengar ada travel umroh plus Dubai. Nah, karena memang Dubai ini sebagai destinasi wisata, kayak gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya Emirat-Emirat yang lain atau kota-kota yang lain di UEA itu memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya seperti Sharjah. Sharjah juga memiliki karakteristik tersendiri. Emirnya itu atau Raja Sharjah itu dia fokus di pendidikan dan kebudayaan. Sehingga kalau teman-teman ke Sharjah, nanti yang didapatinya itu justru bukan tempat main. Walaupun ada tempat main, biasalah di setiap kota ada tempat mainnya. Cuman emirnya ini atau gubernurnya ini lebih fokus kepada pendidikan dan kebudayaan sehingga yang banyaknya itu kalau di Sharjah tadi universitas, kemudian museum-museum. Salah satunya ada Universitas Al-Qasimiyah dan Al-Qasimiyah sendiri terletak di daerah namanya University City, kota universitas yang mana di dalam kota tersebut terdapat banyak sekali kampus-kampus kayak gitu teman-teman. Begitupun daerah-daerah yang lain memiliki karakteristiknya tersendiri. Lalu untuk yang nomor dua, ada founding father-nya itu Syekh Zayed bin Sultan
Al Nahyan. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah dengar di kita di Indonesia ada namanya Masjid Syekh Zayed Solo. Masjid Syekh Zayed di Solo. Begitupun ada di Abu Dhabi namanya eh, Masjid Syekh Zayed juga. Karena memang founding father Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan ini biasanya namanya itu selalu ada aja gitu di bangunan-bangunan atau di hal-hal penting biasanya ada kayak gitu. Kemudian presiden saat ini Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, beliau merupakan penguasa Abu Dhabi. Abu Dhabi ini tadi sudah saya sampaikan sebagai ibu kota negara, maka pemimpin dari Abu Dhabi yang bernama Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, kita sebutkan saja beliau sebagai penguasa tertinggi atau presidennya lah, Presiden Uni Emirat Arab. Kemudian yang keempat, autentik dan modern. Jadi istilahnya UEA ini sebagai negara yang menjaga tradisi, menjaga budaya, tapi di sisi lain mereka itu bertransformasi dari wilayah Arab yang mungkin ketika kita mendengar wilayah Arab biasanya yang terbayang itu oh Arab itu banyak gurunya ya. Oh Arab itu biasanya yang banyak untanya itu ya. Tapi ternyata di UEA teman-teman, gurun-gurun tersebut telah bertransformasi menjadi jalanan-jalanan yang modern. Sudah bertransformasi menjadi bangunan-bangunan yang tinggi, yang estetik, seperti halnya mungkin di foto ini ada Burj Khalifa. Begitupun kita kalau teman-teman tahu ada di Dubai namanya Palang Jumeirah dan lain sebagainya. Namun dengan modernitas atau inovasi-inovasi yang ada di Uni Emirat Arab, justru UEA tidak meninggalkan tradisi atau budaya mereka. Makanya ketika kita ke WA, walaupun mungkin dari segi bangunan bagus ya menjadi destinasi wisata, udah modern, begitupun bahkan gurun pun dijadikan tempat wisata oleh Uni Emirat Arab. Tapi di sisi lain, tradisi mereka terus mereka jalankan seperti halnya baju. Mereka baju tidak berganti, masih menggunakan jubah. Begitupun mungkin kalau mereka ada sesuatu, orang-orang Arab itu kan biasanya suka kumpul-kumpul ya, mereka mengadakan majlis halakoh kayak gitu. Mereka tetap dengan tradisi positifnya kayak gitu. Kemudian yang nomor 5, agama resmi Islam tentu teman-teman. Dan yang keenam, bahasa resminya itu Arab dan Inggris. Di sini saya cantumkan Arab dan Inggris. Kenapa? Karena ketika teman-teman ke Uni Emirat Arab, mau gak mau, Inggris pun kita butuhkan gitu teman-teman. Walaupun misal sekarang saya kuliah di Al-Qasim University, masuk di jurusan bahasa dasar Arab, belajar dengan bahasa Arab, di lingkungan kampus berkomunikasi dengan bahasa Arab. Namun ketika saya keluar dari kampus, bahasa yang sering digunakan itu adalah bahasa Inggris. Kadang-kadang seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena jawabannya ada di fun fact ini, teman-teman. Kita coba geser dulu ke bawah. Fun fact-nya, di Uni Emirat Arab, penduduk asli atau Emirati itu terhitung lebih sedikit daripada pendatang, daripada ekspatriat. Di antaranya ada yang dari India, Pakistan, Bangladesh, kemudian ada juga yang dari Filipina, mungkin kalau dari negara Asia Tenggara. Termasuk salah satunya Indonesia. Mereka datang ke Uni Emirat Arab untuk berbisnis. Mereka datang ke Uni Emirat Arab untuk bekerja. Dan mereka tidak belajar bahasa Arab, sehingga komunikasi yang mereka lakukan adalah bahasa Inggris. Sehingga ketika kita berjalan keluar dari kampus, berkomunikasi bersama mereka, para pendatang yang tidak belajar bahasa Arab, kalau kita mau nyambung sama mereka, ya mau nggak mau, kita nyambungnya sama bahasa Inggris, soalnya mereka nggak belajar bahasa Arab. Tapi itu hal yang positif sebagai kita mahasiswa ya teman-teman. Jadi ya mungkin tadinya niatnya cuma belajar bahasa Arab, jadi ada tuntutan belajar bahasa Inggris, gak apa-apa. Jadi di kampus pun ada program untuk belajar bahasa Inggris, itu matkul wajib. Dan kalau teman-teman semisal bahasa Inggrisnya masih keteteran, itu disediakan sama kampus untuk program belajar bahasa Inggris kayak gitu. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, kita masuk ke perbedaan sistem perkuliahan di Uni Emirat Arab sama kuliah di Indonesia. Mungkin kita coba persingkat untuk penjelasannya ya teman-teman, karena masih ada slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama orientasi kampus. Kalau di Uni Emirat Arab itu penyelenggaranya biasanya dari pihak kampus. Kalau di Indonesia biasanya kegiatan didominasi oleh
BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Begitupun dari segi kontennya juga berbeda. Kalau di Uni Emirat Arab biasanya orientasi kampus itu lebih kepada sistem kuliah, lebih kepada teknis-teknis seperti bagaimana pengoperasian komputer, bagaimana pengoperasian aplikasi, kemudian jadwal belajarnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di Indonesia, biasanya orientasi kampus atau mungkin kita lebih masyhur atau lebih akrab dengan sebutan ospek ya di Indonesia. Ospek itu biasanya sama BEM dan kadang-kadang yang menjadi poin dari ospek itu adalah pembentukan karakter. Itu bedanya, teman-teman. Kemudian organisasi mahasiswa. Kalau di WA, organisasi mahasiswa itu bayangannya seperti klub minat bakat, teman-teman. Jadi kalau ada seseorang yang punya minat di main bola misalnya, masuk ke klub tersebut. Ada yang minat di badminton, masuk di klub tersebut. Kemudian ada yang minat misal di bagian kepramukaan, ada juga pramuka di sana. Kemudian ada yang minat misal di bidang bela diri, ada juga klubnya bela diri. Beda-beda kalau di Indonesia. Walaupun di Indonesia juga ada untuk klub-klub seperti itu, tapi yang namanya organisasi mahasiswa biasanya di Indonesia itu lebih kepada aktivis pergerakan. Makanya kita mengenal ada ormawa-ormawa di kampus kan ya, organisasi mahasiswa, organisasi ekstra. Mungkin teman-teman sudah mengenal ada yang namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, atau mungkin di Persis teman-teman ada Hima Persis, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam. Itu kan orientasinya adalah aktivis pergerakan kayak gitu. Walaupun sebetulnya kita-kita sebagai orang Indonesia biasanya ya kembali lagi kepada tabiat kita. Orang Indonesia kan biasanya suka berkumpul, suka dengan yang namanya organisasi, suka bermain dengan yang namanya manajemen, sehingga di WA pun ada namanya PPI, teman-teman. Tapi PPI itu bukan Pesantren Persatuan Islam kalau di kita. Kalau di kita PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Ada namanya PPI Uni Emirat Arab, Persatuan Pelajar Indonesia di Uni Emirat Arab. Begitupun ada juga PPMI Al-Qasimiyah. Kalau di Al-Qasimiyah Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Qasimiyah. Kayak gitu. Jadi kalau orang Indonesia kayak agak greget gitu kalau tidak berorganisasi mungkin. Ya, walaupun organisasinya bisa lebih santai karena emang tujuan atau target dari kita membentuk organisasi itu sendiri sebagai wadah silaturahim, sebagai wadah berkegiatan, sebagai apa ya, sesama orang Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri kayak gitu. Kemudian pengabdian masyarakat. Nah, kalau di WA kita biasanya internship, teman-teman. Di WA itu bukan KKN. Kita bukan pengabdian masyarakat langsung terjun ke masyarakat, ke daerah, bukan. Akan tetapi biasanya magang. Dan magang itu disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Kalau di jurusan bahasa Arab dan sastra, misal saya magangnya di sekolah-sekolah, misal. Jadi saya sekolah memperhatikan bagaimana sistem sekolah di WA. Begitupun mungkin dikasih praktek untuk mengajar orang-orang Arab seperti apa. Atau kalau teman-teman sekarang masuk di jurusan syariah, mungkin kalau di jurusan syariah, mereka magangnya di institusi pemerintahan yang bergerak di bidang syariah, semisal kalau di kita mungkin ya, penyentaraannya kayak di Kemenag atau mungkin di Kemenhaj kayak gitu, Kementerian Haji dan Umroh. Sedangkan di Indonesia, teman-teman, pengabdian masyarakat itu biasanya KKN. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat, kita coba mengabdi ke masyarakat. Biasanya program-program di KKN banyak ya. Ada program mungkin ya program kayak bagaimana kita sebagai mahasiswa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari kepada masyarakat. Kayak gitu kan kalau KKN. Kemudian yang selanjutnya pemberian beasiswa. Nah, kalau di WA biasanya tidak ada ikatan dinas. Berbeda dengan di Indo biasanya umumnya mengikat untuk beasiswa ini. Misal kayak LPDP, biasanya mereka kan ketika sudah beres dari kampus yang mereka studi di sana, biasanya ditarik lagi untuk eh, mengabdi ke pemerintahan, untuk mengabdi ke dinas. Jadi ada feedbacknya lah. Bahkan dari awal pun kan ada kayak persyaratannya itu nulis esai, biasanya diperiksa esainya itu. Kalau untuk beasiswa dari pemerintahan Indonesia, kayak gitu. Diperiksa esainya, kemudian apa yang menjadi inovasi mereka, kemudian apakah bisa diterapkan di pemerintahan atau tidak. Nah, biasanya seperti itu. Sedangkan kalau di UEA, atau mungkin saya coba berbicara tentang kampus saya di Al-Qasimiyah, biasanya ketika lulus,
kita tidak diikat, akan tetapi pilihan diberikan kepada kita. Apakah kita mau lanjut di UEA, kerja di UEA, atau kita mau pulang ke Indonesia sebagai duta Alkosimia, gitu. Nah, ada sebagian yang mungkin walaupun dikasih pilihan dan gak dipaksa untuk lanjut di UEA, mereka justru mau untuk kerja di UEA. Nah, nanti dikasih visanya yang tadinya visa pelajar, diganti menjadi visa untuk mukim atau untuk stay di UEA, mereka bisa kerja di UEA, kayak gitu. Atau mungkin kalau untuk mereka yang mau langsung pulang ke Indonesia setelah lulus, itu juga bisa. Nanti mereka sediakan tiket untuk pulang ke Indonesia. Tujuannya sebagai duta Alkosimia, jadi Alkosimia sendiri memiliki visi agar mahasiswa-mahasiswanya ketika lulus bisa kembali ke negaranya masing-masing, menjadi duta Alkosimia, menyebarkan atau mengajarkan apa-apa yang telah mereka pelajari di Alkosimia ke negaranya masing-masing. Seperti itu. Kita bisa lanjut ya, teman-teman. Slide berikutnya. Oke, nah ini sedikit visual dari Alkosimia University, teman-teman. Alkosimia University ada perpus, ada auditorium sebagai tempat kayak kalau ada kuliah gabungan, kalau ada seminar, kalau ada konferensi biasanya di auditorium. Kalau perpus, teman-teman, perpus itu ada yang untuk Banin atau untuk Rijal, ada juga yang untuk Ahwat, itu terpisah ya, teman-teman. Jadi kita tidak bergabung. Begitupun di kelas kita dipisah ya, ada kelas untuk Ikhwan, ada kelas untuk Akhwat. Kemudian ada masjidnya, di sini juga ada asrama, teman-teman mahasiswa Indo habis berkumpul, biasanya kita mengadakan kegiatan, mungkin ada kajian, mungkin makan-makan, ya sekedar ngopi-ngopi kayak gitu biasanya. Kemudian ini foto yang besar juga, merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kampus, yakni festival budaya. Jadi pihak kampus biasanya setiap tahun mengundang negara-negara yang ingin berpartisipasi untuk memperkenalkan budaya dari negaranya masing-masing. Dan alhamdulillah sampai saat ini biasanya Indonesia setiap tahun terus berkontribusi, berpartisipasi pada acara tersebut untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman-teman dari negara lain, termasuk kepada dosen-dosen dan juga rektor, seperti itu, teman-teman. Jadi sebetulnya bisa diklik ya, kalau bisa mau tahu lebih lanjut, mau virtual tour itu bisa diklik di gambarnya. Tapi mungkin dikarenakan waktu, gak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, prodinya ada apa aja di Alkosimia itu? Nah, Alkosimia University sebetulnya belum terlalu banyak, teman-teman, untuk program studi atau fakultas di Alkosimia bila kita bandingkan dengan program studi yang ada di Universitas Islam Madinah, Al-Azhar, atau kampus-kampus yang tahun berdirinya lebih tua daripada Alkosimia. Karena Alkosimia sendiri baru berdiri pada tahun 2014, jadi hitungannya mungkin baru 10 tahun lebih sedikit ya berdirinya itu. Sehingga fakultas yang tersedia di Alkosimia University sampai saat ini baru ada 5 fakultas untuk yang S1-nya. Yang pertama ada Fakultas Syariah, yang kedua ada Fakultas Adab dan Humaniora, lalu yang ketiga ada Fakultas Al-Quran, yang keempat Fakultas Ekonomi, yang kelima Fakultas Komunikasi. Adapun untuk Master atau S2, alhamdulillah sampai saat ini sudah tersedia 3 pilihan. Dan uh, informasi juga tuh teman-teman, untuk program S2 sendiri ini baru dibuka untuk angkatan yang kedua. Jadi angkatan yang pertamanya itu di pendaftaran yang tahun lalu. Pendaftaran yang sekarang itu merupakan pendaftaran untuk jenjang S2 bagi angkatan yang kedua. Jadi baru dibuka untuk S2 ini, sehingga sampai sekarang baru memiliki 3 program studi. Yang pertama ada bahasa dan sastra Arab, yang kedua fikih, dan yang ketiga ada tafsir Al-Quran, atau kalau nggak salah Al-Quran dan hadis. Seperti itu, teman-teman. Boleh lanjut? Oke, cakupan beasiswa. Kita boleh sambil dilanjut. Jadi teman-teman, alhamdulillah untuk Al-Qassimi University sendiri, mereka menawarkan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswanya, terkhusus mahasiswa internasional, mereka memberikan beasiswa full scholarship, jadi beasiswa full,
tidak hanya beasiswa akademiknya saja. Nah, di sini di slide ini tertulis His Highness Dr. Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi yang merupakan Emir Sharjah atau Gubernur Sharjah. Jadi sponsorship atau scholarship atau beasiswa yang ada di Al-Qasimiyah University ini didanai secara penuh oleh beliau, oleh His Highness Dr. Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi yang dimana beliau merupakan Emir Sharjah. Boleh selanjutnya? Nah, beasiswanya apa aja? Alhamdulillah untuk mahasiswa internasional, termasuk salah satunya dari Indonesia, begitupun dari negara-negara tetangga atau mungkin dari negara Afrika, kita diberikan full scholarship, beasiswa penuh. Dan teman-teman, mungkin sedikit perbedaan, kadang-kadang ada beasiswa yang mereka itu pendaftarannya terpisah. Jadi ketika kita masuk ke suatu kampus, kadang-kadang untuk beasiswanya kita harus daftar lagi, kita harus tes lagi. Sedangkan untuk Al-Qasimiyah University, ketika kita masuk ke kampusnya, ketika kita dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di Al-Qasimiyah University, alhamdulillah itu udah otomatis sama beasiswanya. Dan beasiswa yang diberikan udah jelas, yang pertama ada beasiswa akademik, penanggungan hal-hal terkait perkuliahan, tapi tidak hanya itu. Alhamdulillah Al-Qasimiyah University memberikan kita juga fasilitas beasiswa, tempat, makan, tiket perjalanan. Pokoknya makanya tadi saya sampaikan, Al-Qasimiyah memberikan full scholarship, beasiswa penuh. Karena kadang ada kampus yang hanya memberikan beasiswa akademiknya aja. Jadi kayak kampus gratis silakan, tapi kalau untuk biaya hidup kamu tanggung sendiri. Nah, untuk Al-Qasimiyah, alhamdulillah selain kita dikasih beasiswa kampusnya, kita tidak ada uang semesteran, kita tidak ada ujian naik tingkat dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita juga di samping itu dikasih untuk beasiswa biaya hidupnya. Jadi walaupun mungkin ketika kita mendengar kata Uni Emirat Arab atau Dubai, wah agak mahal ya, agak mahal dan memang seperti itu. Di lapangan untuk pengeluaran kita lebih mahal dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi alhamdulillah melalui beasiswa ini ada rezeki bagi kita ya. Melalui beasiswa ini ke-cover untuk makannya, ke-cover untuk tempat tinggalnya sehingga tidak terasa sulit untuk kemudian kita berkehidupan di Uni Emirat Arab. Dan memang maunya kampus itu ketika kita menjadi mahasiswa di sana, kampus mau kita fokus untuk belajar, tidak kemudian mencari uang-uang tambahan dan lain sebagainya sehingga mereka fasilitasi secara penuh. Semisal tempat tinggal mereka kasih kita asrama, asrama yang nyaman. Di asramanya juga alhamdulillah sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang fasilitas yang mendukung kita untuk belajar. Ada ruangan belajar, bahkan kalau kita mau olahraga ada juga tempat gym, ada juga tempat olahraga khusus di kampus kayak gedung serbagunanya gitu, tempat untuk futsal, tempat badminton, ada kolam renang dan lain sebagainya. Mungkin itu tinggal diatur untuk jadwalnya aja, jadwal sama teman-teman yang lain biar sama-sama kebagian gitu. Kemudian makan juga alhamdulillah kita dikasih makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Mungkin bedanya di jenis makanannya aja teman-teman. Kalau di kita kan biasanya pagi, siang, sore itu semuanya full nasi ya. Kalau di sana enggak. Jadi kita ada adaptasi dulu sedikit untuk makanan di sana, tapi alhamdulillah enak, makanannya enak kok, dan ada yang cocok, ada yang enggak. Mungkin itu kembali ke personal masing-masing. Dan alhamdulillah kita juga di samping itu dikasih uang saku bulanan teman-teman dengan nominal yang saya katakan mungkin nggak langsung ke penyebutan nominal, tapi alhamdulillah saya katakan sangat sangat cukup sekali gitu untuk memenuhi keperluan kita sehari-hari. Bahkan mungkin ada sebagian di antara teman-teman kita yang bisa kirim juga ke orang tuanya di rumah, ada juga yang bisa nabung mungkin, atau mungkin ada yang ketika akhir semester dan lain sebagainya mereka bisa ada rezeki dari tabungan mereka jalan-jalan ke negara lain gitu. Mungkin ada seperti itu. Kemudian tiket perjalanan, alhamdulillah kita dikasih tiket pesawat untuk perjalanan pulang per 2 tahun sekali. Atau mungkin lebih tepatnya kita dikasih tiket itu teman-teman ketika sudah menyelesaikan 50% dari SKS. Jadi kita kan dibebani semisal sampai lulus berapa SKS. Sebagai contoh, misal sampai lulus kita dikasih beban harus menyelesaikan 100 SKS. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan 50 SKS, kita dikasih tiket untuk pulang, tapi tiketnya dalam bentuk uang.
Jadi mereka kasih uang, kita beli tiket untuk pulang pergi. Kemudian nanti tiket yang satunya lagi di penghujung kita menjadi mahasiswa S1 di sana, yaitu ketika kita sudah lulus, kalau kita mau pulang, kita dikasih tiket untuk pulang, kayak gitu. Boleh selanjutnya? Nah, ini untuk pendaftaran teman-teman, sebetulnya dua teman-teman. Kalau orang-orang ada yang tanya biasanya bagaimana tips dan trik untuk daftar ke Alkosimia. Sebetulnya kalau dari Ana nggak ada tips khusus teman-teman. Jadi intinya ada tahapan-tahapan ketika kita mau menjadi mahasiswa di Alkosimia University, maksimalkan setiap tahapan tersebut. Yang pertama daftar via website. Di sana kan ada mengisi formulir, di sana juga ada mengupload berkas-berkas. Nah, kadang-kadang atau mungkin jangan sampai kita itu hanya fokus, "Ya udah nanti aja fokus di wawancara." Kita maksimalkan di wawancara, daftar di websitenya, ya udah seadanya aja nggak apa-apa. Kadang-kadang berkasnya mungkin nggak diperhatikan. Berkas juga kan nggak hanya berkas fisiknya. Kita daftar via website berarti kita harus mengupload berkas tersebut dalam bentuk gambar, dalam bentuk PDF. Itu dilihat lagi kejernihan fotonya. Nah, hal-hal yang detail seperti ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai luput dari kita ketika mendaftar karena pendaftaran di Alkosimia ini sistemnya berjenjang atau bertahap. Teman-teman nggak bisa langsung wawancara. Kalau teman-teman tidak melewati daftar via website dulu. Teman-teman nggak bisa langsung wawancara. Kalau teman-teman tidak upload berkas dulu. Makanya setiap tahapan harus dimaksimalkan. Yang pertama daftar via website. Tutorialnya sudah ada di YouTube. Kita juga udah ada buku panduan bisa dibaca sama teman-teman. Daftar via website. Kemudian yang kedua, wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri, teman-teman, alhamdulillah, teman-teman kita di PPMI ada namanya divisi kemahasiswaan. Mereka biasanya mendampingi teman-teman pendaftar dari Indo yang mau masuk ke Alkosimia University. Termasuk ketika ada yang sudah sampai ke tahap wawancara, biasanya didampingi sama PPMI dalam artian kita punya grup khusus di WhatsApp, biasanya kita kasih briefing, kita kasih arahan untuk melakukan wawancara. Begitupun kita kasih contoh-contoh soalnya dari pengalaman teman-teman yang sudah terdahulu kayak gitu. Jadi teman-teman kalau semisal di sini mau mendaftar ke Alkosimia, daftar via website dan nanti kalau sudah masuk ke tahap wawancara dan teman-teman tahap wawancara ini gak semuanya ya. Gak semua yang daftar di website, gak semua yang daftar mengisi formulir itu pasti wawancara. Karena ada verifikasi dulu. Dan untuk yang tetap verifikasi dan dinyatakan layak atau lolos tahap pertama, baru mereka mendapatkan jadwal wawancara. Nah, kalau sudah sampai ke tahap wawancara, teman-teman bisa lapor. Lapor ke teman-teman PPMI, biar nanti dimasukkan ke grup WhatsApp-nya, kayak gitu. Untuk materi wawancaranya tersendiri, teman-teman ada yang wawasan umum, ada juga wawasan yang terkait dengan jurusan kayak gitu. Tapi kalau dari anak pribadi intinya ketika teman-teman wawancara sedikit aja mungkin ya, ketika teman-teman wawancara usahakan teman-teman berkomunikasi aktif, usahakan teman-teman itu seakan menunjukkan kepada penguji bahwasanya saya ini bisa nih untuk berkomunikasi sama penguji, saya ini bisa memahami apa yang penguji sampaikan dan saya eh, bisa mengikuti pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan ketika saya menjadi mahasiswa di Alkosimia. Jadi ketika nanti penguji sudah melihat itu kepada kita, ketika penguji sudah melihat, oh kita ini mampu untuk mengikuti perkuliahan di Alkosimia, maka insya Allah kalau ada rezeki kita bisa lolos kayak gitu. Boleh ke slide berikutnya. Ini udah lewat dari 20 menit ya? Betul ya? Ya, tidak apa-apa, Ustaz, lebih sedikit. Oke, oke. Coba kita percepat sedikit ya. Alur pendaftaran, ada daftar via website teman-teman. Sudah saya cantumkan websitenya, itu website resmi dari kampus Alkosimia. Kemudian setelah kita daftar via website, nanti ada wawancara. Wawancara itu setelah pendaftaran diverifikasi akan dilaksanakan interview bagi yang lolos tahap awal. Jadi tadi kembali lagi ketika kita daftar di website, ketika kita upload berkas, jangan asal-asalnya teman-teman. Harus diperhatikan setiap detail kecilnya. Kayak gitu. Kemudian bagi teman-teman yang nanti lolos wawancara, bagi teman-teman yang mungkin nanti nilainya sudah keluar, nilainya itu mungkin bisa diambil dari berbagai sisi ya, ada dari sisi wawancara, ada dari sisi
nilai ijazah, atau mungkin ada juga hal-hal pendukung lainnya yang menjadi poin plus bagi teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman harus melakukan legalisir berkas ke kementerian. Dan itu biasa ketika teman-teman ke luar negeri, maka berkas-berkasnya itu harus dilegalisir terlebih dahulu. Dilegalisir di Kemenkumham, dilegalisir di Kementerian Luar Negeri, dilegalisir di kedutaan. Dan nanti untuk hal-hal seperti ini biasanya dibantu oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara terkait. Jadi alhamdulillah sampai saat ini teman-teman, orang Indonesia itu sudah tersebar. Orang-orang kita sudah tersebar di berbagai negara. Ada yang di UEA, ada yang di Saudi, ada yang di Mesir, ada juga yang di Eropa, ada juga yang di semisal Australia. Nah, sudah banyak teman-teman. Sehingga uh, mereka biasanya kasih informasi juga ke kita, dan mereka biasanya punya apa ya, punya seakan komitmen, saya sebagai orang Indonesia mau ngebantu pendaftar-pendaftar di Indonesia, sehingga biasanya PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia dari negara terkait memberikan bimbingan, memberikan informasi dan lain sebagainya. Silahkan dicari aja informasinya. Sekarang di IG sudah banyak. Misal kalau teman-teman searching PPI, itu muncul ada PPI Emirat, PPI Uni Emirat Arab, ada juga PPI Australia, ada juga PPI Italia. Itu biasanya ada teman-teman. Jadi silahkan dicari aja. Bahkan itu kan berjenjang ya teman-teman. Ada PPI negara, ada PPI kawasan, ada juga PPI dunia. PPI dunia itu berarti yang menaungi PPI-PPI dari berbagai negara. Dan alhamdulillah saya juga saat ini sedang tergabung di pengurus PPI dunia di bagian informasi beasiswa. Informasi beasiswa, kita lagi ada proyek membuat buku panduan beasiswa dari berbagai negara. Ada yang dari kawasan Asia, kawasan Amerika Eropa, dan juga salah satunya dari kawasan Timur Tengah. Doanya mudah-mudahan cepat selesai. Nanti kalau udah selesai, mudah-mudahan bisa kita publikasikan segera. Itu akan mencakup berbagai beasiswa dari berbagai negara. Kayak gitu. Selanjutnya teman-teman, kalau udah selesai legalisir, nanti tahap selanjutnya baru terbang ke Uni Emirat Arab, terbang ke kampus Al-Qasimiyah. Universitas akan membantu menerbitkan visa, kemudian teman-teman bisa berangkat ke kampus menggunakan pesawat. Kayak gitu. Boleh dilanjut mungkin? Oke, nah ini beberapa tautan penting yang mungkin bisa teman-teman akses ya teman-teman. Yang pertama ada buku panduan, tapi ini kayaknya saya lupa untuk mencantumkan tautannya gitu. Yang pertama ada buku panduan teman-teman. Buku panduan tuh buklet kita dari PPMI, Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah, sudah menyusun buklet untuk S1 dan juga S2, memuat persyaratan pendaftaran, memuat profil kampus, memuat apa ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Jadi teman-teman silakan tinggal baca aja di buklet tersebut. Insya Allah informasinya sudah kita sampaikan di sana, dan itu bisa diakses teman-teman. Kalau teman-teman mau akses, kunjungi aja di Instagram kita. Instagram aku.id itu IG resmi PPMI. Di sana ada bio, dan di dalam bionya itu ada berbagai link, termasuk link yang menuju kepada buku panduan ini. Nanti diakses aja, lalu di-download dan juga dibaca ya teman-teman. Dan tidak hanya itu, kita juga ada grup diskusi. Biasanya itu diskusi antara pendaftar, antar pelamar. Jadi kalau ada yang bertanya tentang suatu hal, biasanya dibantu sama pendaftar-pendaftar yang lain. Kemudian ada juga kita namanya Aku ID Bot. Aku ID Bot itu biasanya kita, ya silahkan dicoba aja. Aku ID Bot sudah kita susun ya teman-teman. Kemudian ada juga IG resmi kampus Al-Qasimiyah Uni. Kalau teman-teman ingin mengenal atau ingin mengetahui atau ingin melihat bagaimana kampus Al-Qasimiyah, ada IG-nya Al-Qasimiyah Uni. Silahkan untuk di searching aja di IG. Ini juga ada web kampus teman-teman, website resmi Al-Qasimiyah University, www.alqasimiyah.ac.id. Itu memuat hal-hal terkait apa ya, terkait kampus Al-Qasimiyah. Pokoknya informasi-informasi sudah disediakan di sana, termasuk profil kampus, termasuk terkait pendaftaran,
terkait persyaratan dan lain sebagainya, begitupun berita acara kegiatan kampus itu ada di website tersebut. Teman-teman sebetulnya kalau mau elaborasi lebih dalam mengenai alkosimia ada di website kampus. Makanya tadi saya di awal mengatakan untuk hal-hal yang bersifat informatif sebetulnya bisa dicari, teman-teman. Untuk hal-hal yang bersifat informatif dicari aja. Jadi kadang-kadang sebagai pendaftar itu salah satu apa ya istilahnya itu salah satu rasa titik malasnya itu malas untuk cari informasi. Padahal informasi itu sudah banyak dan kalau kita udah tahu informasinya, kita lebih jelas gitu mau menujunya itu. Alurnya ada, jalannya ada, informasinya kita udah dapat, kita baru jelas. Nah, kadang-kadang bukan beasiswanya yang nggak ada, bukan kampusnya yang tidak menerima mahasiswa Indonesia, akan tetapi kadang-kadang kitanya aja yang tidak mengetahui informasinya. Jadi silakan, sekarang udah zaman internet ya teman-teman, zaman teknologi, tinggal searching kampus-kampus yang berada di luar negeri, berikut beasiswanya dan lain sebagainya, itu informasi sudah tersedia banyak kayak gitu kan teman-teman. Nanti untuk link-linknya teman-teman di sini karena tidak saya cantumkan bisa kunjungi aja Instagram aku.id kayak gitu ya teman-teman. Mungkin udah selesai ya atau mungkin ada lagi di slide terakhir. Oke, udah selesai teman-teman. Syukron, bitaufik teman-teman. Semoga Allah lancarkan urusan teman-teman. Semoga untuk niat baik teman-teman, harapan, cita-cita teman-teman Allah mudahkan. Kayak gitu. Amin. Baik, syukron, jazakumullah khairan kathiran kepada Ustadz Lilim Abdul Halim atas pemaparannya. Jadi demikian ya teman-teman, gambaran kehidupan atau ya perkuliahan di Uni Emirat Arab secara umum dan khususnya di Al-Qasimiyah University. Baik, mungkin kita lanjut ya ke sesi kedua, yaitu sesi dialog. Insya Allah kita buka 2 termin. Setiap termin terdiri dari 3 pertanyaan maksimal ya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nanti menggunakan fitur raise hand yang sudah ada ya di Google Meet-nya. Kemudian ya sebetulnya kami juga sudah memegang beberapa pertanyaan, tetapi insya Allah kami akan memprioritaskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di forum ini. Mangga untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Silahkan. Mangga Sakif Muhammad Kasan. Bismillah, Abi Ijlal. Saya Ijlal. Mau nanya, mungkin tadi saya kurang mendengar ya. Jadi kalau untuk beasiswa di sana itu be, per, eh, cara mendapatkan beasiswa di sana itu bagaimana gitu. Terus persyaratannya itu apa saja? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ijlal. Mungkin ada lagi yang lain. Kita tampung dulu saja. Baik, boleh Kang Darana. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdul Halim atas pemaparannya. Masya Allah, kami istifadah banyak sekali dari pemaparan tentang seluk-beluk kehidupan kampus di sana. Cuman ada sedikit rasa penasaran ini, Ustadz. Mungkin bagi yang hobi membaca gitu ya, hobi membaca, salah satu tempat paling nyaman mungkin ya ketika belajar itu kan perpustakaan. Nah, untuk di Uni Emirat Arab ini khususnya di Sharjah gitu ya, pusat yang jadi tempat banyak pusat-pusat pendidikan, fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan umum itu uh,
bagaimana ya Ustaz? Kan mungkin di Jakarta kita punya seperti Perpusnas gitu ya, atau Perpustakaan Bank Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kalau di Uni Emirat sendiri, Uni Emirat Arab ini, apakah ada yang perpustakaan negara yang cukup masif gitu ya, atau tempat-tempat yang memang jadi pusat-pusat untuk menyimpan buku-buku penting seperti itu, Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, mungkin satu lagi boleh yang lain. Tidak ada mungkin ya. Untuk sesi pertama mungkin sekian dulu Ustadz, silahkan. Oke, Taib. Untuk pertanyaan yang pertama tadi kan terkait beasiswa. Untuk beasiswa sendiri, bagaimana cara mendapatkannya ya? Untuk jawabannya, teman-teman tinggal daftar aja ke kampus Al-Qasmiyah. Tadi sempat saya sampaikan, jadi untuk beasiswa di Al-Qasmiyah, bagi mereka yang dinyatakan lolos di Al-Qasmiyah itu udah otomatis sama beasiswanya. Kadang-kadang kan ada kampus yang kita daftar di kampusnya itu bisa dapat beasiswa atau enggak. Kalau kita mau dapat beasiswa berarti kita harus daftar lagi beasiswanya. Adapun untuk Al-Qasimiyah University itu memang memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa internasional tanpa terkecuali. Dalam artian bagi mereka yang lolos sebagai mahasiswa di Al-Qasimiyah University itu udah otomatis mendapatkan beasiswa. Kayak gitu. Terus untuk persyaratannya sendiri berarti tinggal diikuti persyaratan kampus. Persyaratan untuk mendaftar kampus Al-Qasimiyah diantaranya teman-teman harus punya ijazah. Kemudian teman-teman upload juga rapor teman-teman. Kemudian paspor. Ini secara ringkasnya ya teman-teman. Kemudian ada pas foto, SKCK, surat sehat dari puskesmas atau rumah sakit. Dan untuk hal-hal tadi yang saya sebutkan, kalau masih berbahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan penerjemah resmi, nanti diupload via website. Kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai persyaratan di Al-Qasimiyah, semisal kalau ada persyaratan minimal nilai, kalau misal ada persyaratan tambahan seperti ada TOEFL dan lain sebagainya, itu bisa dibaca di booklet yang tadi saya sampaikan. Bisa teman-teman akses di bio Instagram.id, nanti tinggal dibaca aja. Kayak gitu ya teman-teman untuk lebih jelasnya. Terus untuk semoga menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dari Adarana, betul, Sarjah itu kan memiliki fokus di pendidikan dan kebudayaan, termasuk diantaranya perpus itu ada perpus yang nyaman sekali bagi kita sebagai mahasiswa untuk belajar dan bahkan salah satu atau mungkin bukan salah satu, beberapa teman kami juga banyak yang biasanya berkunjung ke perpustakaan tersebut dari pagi sampai sore, dari pagi sampai petang untuk belajar di perpustakaan tersebut dan itu gratis. Ada mungkin kalau mau searching namanya House of Wisdom di Sarjah. Sekarang kan udah zaman searching ya. Misalnya mau di TikTok atau di Instagram dan lain sebagainya, ada namanya House of Wisdom, itu salah satu perpustakaan yang ada di Sarjah. Kalau teman-teman mau melipir sedikit ke Dubai, ada namanya Muhammad bin Rashid. Salah satu perpustakaan yang ada di Dubai dan alhamdulillah untuk perpustakaannya kalau menurut saya pribadi sangat sangat nyaman sekali untuk belajar. Jadi memang betul-betul kondusif, tidak bising bagi mereka yang mau belajar, bagi mereka yang mau mengerjakan tugas, itu bisa di sana. Kayak gitu mungkin. Jadi ada ya untuk fasilitas perpus kayak perpusnas dan lain sebagainya di OEA pun ada. Baik, syukran jazilan Ustadz atas jawabannya. Mungkin ini kesempatan terakhir ya untuk sesi tanya jawab. Kita buka kembali sesi tanya jawab untuk teman-teman. Barangkali tadi yang belum bertanya sudah menyelesaikan atau sudah memikirkan lah pertanyaan yang ingin diajukan. Mangga bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengaktifkan fitur raise hand, kemudian nanti langsung diajukan pertanyaannya. Baik, silahkan.
Mungkin tidak ada ya. Saya ingin izin bertanya, Ustadz. Eh, apakah ada atau komunitas khusus yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa Indonesia secara umum atau Persis secara khusus di Uni Emirat Arab? Kalau iya, apa saja aktivitasnya? Oke, untuk komunitas yang menaungi pelajar, kita ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Adapun itu yang maksudnya mencakup seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab. Adapun yang khusus, semisal terikat dengan ormas, di antaranya Persis atau mungkin Muhammadiyah atau mungkin NU tidak ada kalau di kita. Jadi semuanya terpusat di Perhimpunan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab. Dan itu sifatnya independen, tidak terikat dengan suatu instansi. Kita hanya sebagai pelajar yang dimana ditanggung-jawabi atau dinaungi oleh langsung mungkin sama pihak kedutaan sebagai apa ya istilahnya sebagai pengawas kita seperti itu. Nah untuk kegiatannya tersendiri banyaknya teman-teman yang pertama mungkin dikarenakan PPI ini sebagai wadah silaturahim kita biasanya kita mengadakan kegiatan yang sifatnya itu silaturahim. Apalagi kalau untuk perhimpunan yang mereka mewadahi internal kampus, termasuk diantaranya PPMI Al-Qasimiyah, itu pasti kegiatan-kegiatan yang biasa kita laksanakan adalah kegiatan yang sifatnya itu langsung tatap muka. Karena kita mau silaturahim di sana. Semisal 1 bulan sekali kita adakan kajian. Semisal kita mau main bareng, jalan-jalan bareng, itu kan apa ya istilahnya itu diatur sama pengurus organisasi. Kemudian kalau maju atau ke wilayah yang lebih luas PPI Negara, Perhimpunan Pelajar Indonesia Negara, itu memang untuk kegiatan lebih banyak online karena hmm, kita itu ada beberapa kampus yang tergabung di PPI Uni Emirat Arab dan itu jaraknya agak lumayan sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya itu berkelanjutan yang mungkin sifatnya itu kayak rutinan biasanya diadakan online. Tapi kalau untuk tahunan atau mungkin yang sifatnya sesekali biasanya kita adakan offline dan itu kita bertemu langsung. Tadi misal ada ya tujuannya untuk silaturahim lah. Ada kumpul temu PPI, gathering kayak gitu. Biasanya kita mengundang dubes atau mungkin mengundang Pak Konjen juga. Di WA kan tidak hanya ada kedutaan melainkan ada konsulat jenderal juga. Atau mungkin kadang-kadang kita mengadakan sapa dubes. Sapa dubes kita berbicara langsung dengan dubes terkait hal-hal yang perlu disampaikan, terkait hal-hal yang perlu didiskusikan. Kita juga ada kegiatan hmm, banyak sebetulnya kegiatan. Tapi sebenarnya kalau kayak main-main ngopi-ngopi biasa juga kita laksanakan dan itu tidak terikat dengan organisasi. Tapi biasanya gara-gara kita udah tahu bahwasannya ya di kampus terkait ada mahasiswa Indonesia dan kita sudah kenal, ya kita ajak ngopi bareng aja biasa gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang tadi yang mana kegiatannya tersebut ada di dalam perhimpunan, biasanya kita adakan kegiatan yang sifatnya itu silaturahim kalau offline. Jadi lebih ke yang penting kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa bincang santai kayak gitu. Tapi kalau online, biasanya untuk kegiatan yang sifatnya itu rutinan, bisa rapat, bisa juga kajian, bisa juga mungkin kita silaturahim sama PPI negara lain. Semisal PPI WA silaturahim sama PPI Qatar, silaturahim sama PPI Australia. Kemudian kadang-kadang programnya itu membuat buku dan kita nggak hanya membatasi kegiatan ketika di Uni Emirat aja, teman-teman. Kita juga insya Allah nanti di bulan Juli atau mungkin di bulan Agustus ketika teman-teman mahasiswa di Uni Emirat Arab pulang ke Indonesia karena liburan, insya Allah kita akan adakan kegiatan pengabdian. Pengabdian di suatu daerah, kita coba implementasikan atau kita coba berkontribusi untuk negara Indonesia kita adakan kegiatan dan itu konsepnya berbeda biasanya dari tahun ke tahun. Tapi intinya kita memberikan hal yang bisa kita bagikan ke teman-teman di Indonesia. Untuk tahun kemarin, alhamdulillah kita berkegiatan di Bandung. Untuk tahun ini rencananya insya Allah mau di Solo kayak gitu. Biasanya memang kegiatannya kegiatan yang bersifat silaturahim aja.
Baik, syukran jazilan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight. Semoga teman-teman semua bisa beristifadah sebanyak-banyaknya dari kisah perjalanan Ustadz Lilim Abdul Halim di Uni Emirat Arab. Sekali lagi syukran jazilan Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Oh ya, barangkali Ustadz, apakah ada closing statement? Oke, closing statement ya. Mungkin untuk closing statement ini, Hana mau mengutip salah satu bait syair yang pernah disampaikan oleh Al-Mutanabi. Beliau pernah menyampaikan, "Idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna bimadunan nujum." Jadi ketika kita sudah meneguhkan tekad mau mengejar target yang tinggi, kita punya cita-cita, harapan yang tinggi, fala taqna bimadunan nujum. Kita jangan puas dengan hal-hal yang biasa aja. Intinya kayak gini mungkin teman-teman, untuk sederhananya, kita kalau kita melihat dari bait syair tadi, seakan bait syair tadi itu memberikan makna dalam kehidupan itu kita jangan hanya men-set standar yang biasa aja. Yang pertama gitu. Akan tetapi coba set standar yang tinggi. Kita jangan hanya mau menjadi orang yang biasa dalam artian, ya udah gak apa-apa saya mah yang penting cukup kayak gini. Enggak. Kita coba set standar yang tinggi. Karena kalau kita sekarang set standarnya coba segini, kita coba tembus segini, udah beres ya udah kita berhenti. Tapi kalau set standarnya tinggi, maka kita akan menempuh standar tinggi tersebut kayak gitu. Itu perbedaannya teman-teman. Mungkin kalau orang yang hanya set standarnya itu biasa-biasa aja, ya udah dia berjalan santai sampai mengejar targetnya itu. Tapi kalau set standarnya tinggi, mereka akan berupaya sepenuh tenaga, sekuat mungkin untuk mengejar standar yang tinggi tersebut. Sehingga kalau kita sudah memiliki standar yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan mungkin itu yang memang harusnya kita laksanakan ya teman-teman. Kita punya harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, kita upayakan untuk mencapai standar yang tinggi tersebut, dan kita coba teguhkan niat. Kita teguhkan niat ketika kita melangkah keluar dari rumah, ingin mengejar cita-cita kita harus bisa merelakan zona nyaman kita. Kita coba relakan comfortable now. Kita coba relakan hal-hal yang mungkin sekarang buat kita nyaman, dengan tujuan nanti di masa yang akan datang kita akan memiliki suatu hal yang luar biasa kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita ya udahlah, yang penting aku mah nyaman sekarang, yang penting aku mah sekarang bisa enjoy sama teman-teman. Tapi nanti kayak gimana kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi orang-orang yang mungkin sedari sekarang merelakan waktunya untuk belajar, merelakan waktunya untuk menggapai cita-cita mereka, walaupun mungkin lebih terbatas. Main boleh main, ngopi boleh ngopi, tapi kita punya batasan waktu. Kita punya cita-cita, kita ingat akan hal itu, sehingga kita punya manajemen waktu tersendiri, bagaimana waktunya main, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita harus mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kita coba manage waktu kita sendiri untuk apa? Untuk tujuan yang besar di masa yang akan datang. Kayak gitu. Nah, kemudian di bait selanjutnya tadi kan fala takna bimadunan nujum. Kita jangan puas dengan hal yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita punya target yang tinggi, karena kita punya cita-cita yang tinggi, sehingga kita jangan merasa puas dengan hal yang mungkin kita dapatkan. Alhamdulillah kita syukuri, tapi kita jangan puas dengan hal itu. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, kita terusin usaha kita sampai akhirnya kita menggapai cita-cita kita insya Allah dengan izin Allah. Mungkin itu teman-teman yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan tersampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak nyaman di telinga, tidak mengenakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memberikan closing statement-nya serta motivasi yang beliau sampaikan kepada kita.
Mungkin sebelum ditutup Ustadz, kami ingin mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, diharapkan untuk on cam, insya Allah nanti akan dipandu ya oleh Ustadz Malik Fauzi. Boleh Ustadz Malik Fauzi dipandu? Tes, bismillah. Oke Ustadz, izin mandu untuk dokumentasi. Baik, yang memungkinkan untuk on cam, boleh ya on cam. Silahkan Ustadz Malik. Oke, ya, bentar. Oke, siap. Satu, oh, bisa ada yang mau on cam lagi, sok mangga. Ditunggu. Oke. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Oke, boleh dong nggak ya? Kayak gimana kayaknya? 27 Ustadz. 27 sana. Gaya 27 gimana? Gaya 27 Kayak berarti. gini bukan? Oh ini 2 Oh, iya. sama 7. Gimana? Ya, boleh kayak gini. Izin saya mah Siap. satu tangan ya, susah. Ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Turun Ustadz. Lagi mungkin biar 3. Siap. Oke, boleh. Ganjil. Tauhid. Tauhid. 1, 2, 3. Oke, siap. Turun Ustadz. Baik, terima kasih sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Lilim Abdul Halim. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Kami berharap Ustadz Lilim Abdul Halim di sana senantiasa Allah mudahkan urusannya, kemudian senantiasa Allah sehatkan juga ya. Amin. Amin. Baik, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.